Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nova Ananda Perdana Putra dengan NIM 0517957118 dari Prodi Sistem Informasi Prodi UPJJJ Tangerang. Baik, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Di tugas 3 basis data kali ini kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi data dan melakukan transaksi praktikum basis data terdistribusi. Di sini kita diminta untuk mengacu pada panduan praktikum yang tersedia di dalam e-learning. Jadi di sini sudah tersedia panduan praktikum. Baik, di sini kita pada langkah pertama yaitu kita melihat status INODP pada basis data rumah sakit. Ini adalah tugas 2 kemarin, sudah INODP. Lalu kita lanjut. Jadi di sini saya akan melakukan transaksi data dengan perintah commit. Jadi commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi di sini ada contoh SQL yang tidak ada perintah commit. Jadi ketika ini di execute, ini tidak akan merubah data pasien dengan tidak akan menambah data pasien dengan value sedemikian rupa ini. Jadi karena tidak ada perintah commit. Jadi kita akan praktikkan perintah commitnya. Pertama-tama kita melihat dulu data pasien yang sebelumnya seperti ini. Saya mempunyai 4 data pasien, yaitu dengan ID pasien 10, 11, 12, 13 dengan nama Sisi Lucinanda Ulum dengan skala atributnya. Lalu pada penambahan commit, yaitu kita masuk ke tugas 2 basis data, lalu kita proses routines. Jadi routines ini adalah tempat atau store prosedur. Jadi di sini store prosedur adalah dimana berisi sebuah program yang didesain sedemikian rupa sehingga menjalankan sebuah operasi, kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung saja melakukan transaksi data dengan fitur commit. Jadi kita akan mengisi programnya seperti yang ada pada panduan praktikum. Transaksi has been created. Di sini sudah terdapat daftar transaksi. Jadi kita lihat data pasien sebelumnya. Ketika kita execute, program store prosedur ini akan berjalan. Transaksi masih sebagai primary. Oke. Jadi saya salahnya di sini. Saya ini adalah menambahkan di ID yang sama tadi. Jadi tadi data pasien saya adalah 10, 11, 12, 13. Jadi di sini saya tidak bisa menambahkan atau menumpuk data di nomor 10 karena nomor 10 itu ID pasien, yang dimana ID pasien adalah primary key. Jadi saya ganti dengan nomor urutnya berarti 15. Jadi ini adalah perintah untuk menambahkan data pasien pada ID pasien nomor 12 dengan nama Iklima Jakarta Barat, jenis kelamin perempuan. Jadi oke, kita go. Coba kita execute lagi.
Oke, your SQL query has been executed successfully. 5 row affected by statement inside the procedure. Oke, di baris kelima yaitu sudah terdapat data yang baru, yaitu I5, jenis kelamin perempuan, alamat pasien Jakarta Barat. Jadi untuk transaksi satu ini berhasil dengan perintah commit. Lalu yang kedua adalah perintah rollback. Jadi pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika suatu saat yang tidak inginkan terjadi pada sistem. Ya, oke. Jadi di sini ketika terdapat contoh perintah rollback yang dimana di sini adalah program untuk mengupdate pasien, mengupdate data pasien, yang dimana dia mengupdate nama pasien Danar, nama pasiennya menjadi Danar di ID pasien nomor 3. Jadi di sini maksudnya adalah mengganti nomor pasien nomor 3 itu dengan nama Danar. Namun di sini terdapat perintah rollback yang dimana ini adalah menggugurkan perintah, dimana ini akan tidak berhasil karena sudah digugurkan oleh rollback. Lalu di commit berarti benar-benar difixkan dengan commit, akhirnya benar-benar program ini tidak akan terjadi. Oke, baik, untuk transaksi 2 sudah selesai. Di sini transaksi 2 sudah selesai. Lalu kita execute. Kita tadi sudah membuat program yaitu mengedit nomor 10 ya. Namun di rollback harusnya tidak terjadi. Baik, dipasein, astagfirullah. Kita salah dalam penulisan pasein pasien. Oke, I'm sorry. Oke, jadi sudah, kita lihat dulu programnya. Bikin start transaction atau patient set. Nama Ivan, where ID pasien 11. Jadi kita akan mengubah data pasien dengan nomor ID pasien 11 dengan nama Ivan. Namun di sini terjadi rollback yang dimana data di program digugurkan dan di commit konfirmasi, akhirnya terjadi perubahan data yang itu dimana digagalkan. Otomatis ini tidak akan terjadi. Lalu kita execute untuk transaksi 2. Nah, di sini tetap seperti yang kondisi transaksi tadi, namanya I5, namun di data nomor 11 tidak ada nama berganti sebagai Ivan, sehingga tidak terjadi. Baik, lalu kali ini kita akan melakukan praktikum untuk fitur yang nomor 3, yaitu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal program, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Jadi di sini ada program. Insert into, oke. Kita lihat insert, oke. Ini kita
copy saja. Ya, jadi ini adalah program dimana kita untuk menguji coba fitur save point, dimana save point adalah tempat dimana program disimpan. Jadi ketika kita melakukan rollback, tidak harus kita memulai dari awal program dijalankan, yaitu bisa sampai penyimpanan terakhir yaitu save point. Jadi jika kita lihat pada program kali ini, insert into pasien, insert di pasien, data pasien ID, nama, alamat. Jadi ID pasien nomor 16 kita tambahkan dengan nama Rudi, alamat Solo, dengan jenis kelamin laki-laki. Dan di sini dinyatakan save point poin 1, sehingga ini adalah menjadi sebuah program sebelum save point poin 1. Lalu di sini ada save point pasien, ID pasien dengan value ID pasien dengan ID pasien dengan nomor 17 dengan nama Firly Bekasi, jenis kelamin laki-laki. Namun di sini ada perintah rollback to save point point 1, di mana program ini akan digugurkan oleh rollback namun tidak sampai kepada awal program dimulai. Jadi hanya sampai save point point 1, sehingga yang di rollback hanya program sebelum rollback namun sampai poin 1 saja, sehingga untuk ID pasien penambahan Rudi ini tidak terhapus, tidak digugurkan. Lalu di sini juga terdapat penambahan info pasien, data pasien, dimana dengan format yang sama, values, namun dengan ID pasien nomor 18 dengan nama Iva, alamat Tangerang dengan jenis kelamin perempuan. Di sini adalah rollback adalah menggugurkan program sebelumnya. Jadi di sini untuk program penambahan data pasien yang ketiga ini tidak termasuk pada rollback, namun setelah rollback program ini dijalankan, sehingga rollback tidak berpengaruh pada penambahan data pasien yang ketiga ini. Lalu di sini ada commit, di mana nanti akan program ini dikonfirmasi dan terdapat perubahan data. Lalu program selesai, kita go. Oke, rutin transaksi 3 berhasil dibuat. Lalu kita execute transaksi 3. Harusnya jika program ini berhasil, harusnya nomor 16 ID pasien 16 bertambah Rudi dan nomor 18 bertambah Iva. Rudi dan Iva. Langsung kita execute transaksi 3. Ya, di sini jadi saya 16 dan 18, yaitu 16 kita menambahkan Rudi, lalu di 18 kita menambahkan Iva dan perempuan Tangerang. Jadi di sini 3 fitur yang ada pada transaksi data ini sudah selesai. Mungkin seperti ini saja. Trigger, mohon maaf. Untuk fitur trigger di sini merupakan perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Jadi di sini terdapat ERD, relation diagram, ini yang ada pada tugas 2. Baik, di sini ketika kita memulai trigger, kita akan membuat tabel transaksi obat. Ini 3, 10, 10. Jadi di sini 5, 3. Oke, sudah selesai. Kita save. Lalu kita membuat lagi tabel nama obat, jadi obat.
Baik, ketika sudah kita save, kita masuk ke obat. Jadi di sini kita masukkan data obat sesuai dengan yang ada pada panduan. Insert. Baik, jika sudah menambahkan daftar obat sesuai dengan panduan praktikum, kita masuk ke transaksi obat. Lalu kita menambahkan trigger, create trigger name, jual seperti yang ada pada panduan. Lalu kita lanjut kita lihat apanya dulu. Akan mengubah, ini adalah data awal. Lalu kita akan membuat seakan-akan obat ini terjual, dan akan mengubah satu amikaji. Obat jar value 1. Pasien yang membeli adalah I5, yang dibeli adalah kode 01, jumlahnya adalah total adalah 20 kali 2 berarti 40.000. Jadi ketika operasi ini berhasil, harusnya di obat kita lihat obat harusnya dia berkurang. Benar, sebelumnya adalah 10, setelah dibagi 2 yaitu stoknya tinggal 8. Demikian tugas 3 basis data kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.